Ya, bismillah. Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai farmakodinamika kedua. Jadi, referensi untuk kuliah kali ini itu adalah sebagai berikut ini ya. Ada farmakoterapi, kemudian ada farmakokinetik klinik, farmakokinetika klinis, kemudian farmakologi. Ya. Kemudian tujuan dari kuliah kali ini itu adalah kalian itu diharapkan untuk memahami bagaimana prinsip interaksi obat dengan reseptor sehingga obat itu bisa memberikan respon farmakologi. Kemudian juga kalian diminta untuk memahami gimana sih mekanisme kerja obat yang agonis. Agonis itu ya sejenis antonim dan sinonim gitu ya. Kalau agonis itu sinonimnya. Jadi efek obat yang efek obat yang sinergis. Kemudian kalau antagonis tuh efek obatnya itu yang antagonis gitu. Kemudian mahasiswa itu nanti juga diharapkan mampu memahami kurva dosis obat yang agonis itu bagaimana, kemudian yang antagonis itu bagaimana terhadap respon efek obatnya. Kemudian diharapkan kalian nanti juga bisa membedakan yang mana obat-obat yang agonis, yang mana juga obat-obat yang antagonis. Agonis itu artinya adalah nanti kita akan cari tahu gitu. Cabang ilmu farmakologi itu ada yang namanya farmakokinetik dan juga ada yang namanya farmakodinamik. Nah, bedanya apa sih kalau farmakokinetik dan farmakodinamik? Kalau farmakokinetik itu dia itu ilmu yang mempelajari perubahan jumlah obat di dalam tubuh. Jadi berasal dari kata farmakon, yaitu obat, dan kinetics atau sesuatu yang berubah gitu. Kinetik itu adalah sesuatu yang berubah dengan pertambahan waktu. Jadi mempelajari jumlah obat di dalam tubuh dengan bertambahnya waktu. Apakah obat itu nanti jumlahnya akan berkurang atau akan melebihi dosis normalnya. Dalam farmakokinetika itu kita mempelajari proses bagaimana absorpsi obat, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi obat yang dihitung secara kuantitatif berdasarkan konsep matematika serta diaplikasikan untuk menghitung besarnya dosis dan interval pemberian obat. Sedangkan farmakokinetik itu didefinisikan juga ilmu yang mempelajari apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat. Jadi tubuh itu nantinya asam lambung menghancurkan obatnya, terus habis itu obatnya didistribusikan kemananya. Nah, itu adalah farmakokinetik. Sedangkan farmakodinamik itu adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh. Jadi setelah farmakokinetik itu kita mempelajari farmakodinamik. Setelah obat itu masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jaringan, kemudian masuk ke sel gitu. Kemudian lalu obat itu nantinya menghubungkan, jadi farmakodinamika itu nantinya menghubungkan konsentrasi obat di dalam plasma dengan respon atau efek terapinya. Tapi kalau farmakokinetika itu menghubungkan antara dosis obat dengan konsentrasi obatnya di dalam plasma. Dengan demikian mudah dipahami bahwa farmakokinetika itu mempunyai hubungan yang erat dengan farmakodinamika. Kalau farmakodinamika itu nanti setelah proses farmakokinetik, obat itu masuk ke dalam plasma, kemudian masuk ke dalam sel. Nah, nantinya kita akan mempelajari bagaimana obat itu
berinteraksi dengan reseptor. Apakah menghasilkan efek yang agonis reseptor, atau menghasilkan efek yang antagonis, jadi antagonis reseptor. Dan nanti kita akan belajar itu. Cabang ilmu farmakologi itu ada biofarmasi, jadi mempelajari hubungan antara sifat fisika kimia obat dan bentuk sediaannya dengan efek biologi setelah diberikan kepada manusia ataupun hewan. Jadi konsep biofarmasi itu banyak diaplikasikan dalam rangka pengembangan obat baru. Kajian biofarmasi itu nanti bersifat semi kuantitatif, jadi semi perhitungan gitu ya. Nah, kalau biofarmasi itu berbeda dengan kajian farmakokinetika. Kalau kajian farmakokinetika itu apa-apa itu nanti bersifat kuantitatif. Jadi nanti kalian akan banyak menghitung kadar obat dalam darah setelah berapa lama, kemudian berapa berapa volume distribusinya, berapa konsentrasi obatnya, seperti itu ya. Kemudian nasib obat di dalam tubuh itu nanti kalau obat misalnya obat per oral, obat intravena itu nanti masuk, kemudian obat itu kan merupakan suatu protein. Nah, di dalam darah dia akan dipecah menjadi obat bebasnya. Kemudian obat nanti akan berinteraksi dengan reseptor dan juga kompleks obat menghasilkan kompleks antara obat reseptor, dan ketika obat itu nantinya berinteraksi dengan reseptor, dia akan menghasilkan respon farmakologi atau menghasilkan efek terapinya. Kemudian ada obat dalam jaringan, obat dalam cairan tubuh. Kemudian juga setelah melalui obat pada reseptor, maka obat tersebut nanti bisa melalui organ pemetabolisme dulu. Sebelum obat berefek, itu bisa menghasilkan metabolit, baik metabolit aktif ataupun metabolit inaktif. Dan nanti kalian mengulang lagi pelajaran farmakologi, ada yang namanya metabolit aktif dan juga ada metabolit yang inaktif. Kemudian obat itu akan mengalami metabolisme. Di sini first pass metabolisme yang ada di hati. Kemudian obat itu di sini juga ada yang diekskresikan, itu melalui ginjal. Itu setelah obat bebasnya pecah, kemudian berinteraksi dengan obat dengan reseptor itu ya. Nah, sisanya itu yang metabolit sisanya itu diekskresikan lewat ginjal. Kemudian bagaimana interaksi obat dengan reseptor? Nah, reseptor itu apa sih? Reseptor itu adalah suatu makromolekul seluler yang dia itu secara spesifik dan langsung itu berikatan dengan ligan. Misalnya ada obat, hormon, neurotransmitter itu untuk memicu signaling kimia antara dan dalam sel sehingga dia bisa menimbulkan efek. Nah, protein itu merupakan reseptor obat yang penting. Jadi reseptor obat itu terdiri dari protein. Misalnya reseptor fisiologis. Kemudian ada asetil kolin esterase, itu yaitu enzim. Kemudian ada Na+, Kt+, ATPase, tubulin, dan lain-lain. Nah, kalau reseptor itu ada reseptor fisiologi, yaitu merupakan protein seluler yang secara normal itu berfungsi sebagai reseptor bagi ligan endogen. Contoh ligan endogen itu seperti hormon, neurotransmitter, dan juga growth factor. Ikatan obat dengan reseptor itu juga dapat berbentuk ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, kemudian juga ada ikatan van der Waals atau ikatan kovalen. Nah, nanti kalian bisa memflashback dari
mata kuliah farmakologi ya. Apa itu ikatan kovalen, van der Waals. Tapi pada umumnya itu merupakan campuran berbagai ikatan di atas. Nah, suatu zat, obat. Nah, obat itu disebut ligan endogen. Jadi obat itu ketika dalam ilmu farmakodinamika itu disebut sebagai ligan endogen. Nah, suatu zat atau obat atau ligan endogen itu dapat mengenali reseptornya dengan tepat karena hanya obat dengan bentuk molekul tertentu saja yang dapat berikatan dengan reseptor. Jadi seperti layaknya kunci dengan gembok. Jadi obat dengan reseptor itu nantinya, obat itu kenapa bisa berefek? Ya karena dia bisa pas gitu loh dengan bentuk 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 molekul dari reseptornya. Seperti itu, seperti gembok dengan kunci. Kemudian ada beberapa istilah penting yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum memasuki materi selanjutnya, yaitu adalah ligan. Ligan yang disebut ligan itu adalah molekul spesifik atau obat itu yang dapat mengikat reseptor atau yang dapat berikatan dengan reseptor. Kemudian ada afinitas. Afinitas itu apa? Jadi afinitas itu kemampuan ligan atau obat untuk mengikat reseptor. Jadi afinitasnya itu, kalau afinitasnya besar, maka attachmentnya atau nempelnya obat di reseptor itu juga akan semakin lebih mudah, semakin lebih besar tingkat. Jadi afinitas itu kayak tingkat nempelnya obat atau ligan ke dalam reseptor. Nah, kalau afinitasnya besar, suatu obat itu afinitasnya besar terhadap reseptor, berarti cocok gitu. Ya, molekulnya berarti cocok. Afinitasnya besar itu berarti cocok. Kemudian ada yang dikenal dengan aktivitas intrinsik atau efikasi. Efikasi itu apa? Jadi dia itu adalah kemampuan ligan terikat pada reseptor untuk menghasilkan responnya dan juga analogi. Jadi kalau aktivitas intrinsik atau efikasi itu adalah kemampuan ligan, kemampuan obat dengan setelah berinteraksi dengan reseptor, terus habis itu bisa menghasilkan respon atau efek obat. Nah, itu adalah efikasi. Kalau efikasinya besar, berarti apa? Berarti kemampuan obat dengan ikatan reseptor itu tadi dalam menghasilkan efeknya itu juga besar gitu. Jadi kalau kemampuan obat, misalnya obat sakit gigi natrium diklofenak, itu dengan reseptornya itu besar, kemampuan efikasi atau aktivitas intrinsiknya besar, ya berarti respon untuk menyembuhkan nyeri giginya itu juga semakin besar. Seperti itu analoginya. Itu seperti analogi kunci dan gembok, yaitu obat dengan reseptor itu seperti kunci dan gemboknya. Kenyataannya apa? Suatu reseptor itu tuh dapat berikatan dengan sekelompok senyawa kimia yang sejenis. Atau setiap senyawa tadi itu akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptornya. Dan setiap senyawa itu akan menghasilkan efikasi yang berbeda pula. Adapun mekanisme kerja obat, itu kebanyakan obat itu menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan suatu perubahan biokimiawi gitu, membuat perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Lalu reseptor obat itu merupakan komponen makromolekul fungsional. Hal ini mencakup dua hal penting ya. Yang pertama itu adalah
obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Dan kedua, obat itu tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada saja. Jadi memodulasi, jadi menguatkan gitu fungsi yang sudah ada. Jadi obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen itu disebut sebagai agonis. Dan sebaliknya, obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik sehingga menimbulkan efek dengan menghambat kerja suatu agonis itu disebut sebagai antagonis. Nah, di sini bedanya yang dimaksud dengan obat yang agonis dan juga obat yang antagonis. Jadi kalau obat yang agonis itu dia itu menyerupai senyawa endogen dan dia itu ketika nanti berikatan dengan reseptor itu efeknya itu bisa menyerupai senyawa endogen. Jadi bisa menghasilkan efek yang diharapkan, bisa menghasilkan respon yang diharapkan. Obat dia menyerupai suatu endogen yang mana nanti ketika si ligan obat agonis ini berikatan dengan reseptornya, maka akan menghasilkan suatu respon obat. Obat sakit gigi, ketika dia bersifat agonis terhadap reseptornya, dia akan menghasilkan efek sakit gigi. Efek mengurangi nyeri dari sakit giginya. Tapi kalau antagonis itu nantinya obatnya itu ketika berikatan dengan reseptor, ya, ketika berikatan dengan reseptor maka dia tidak akan mempunyai aktivitas intrinsik atau tidak menimbulkan efek atau mengantagonis kerja dari suatu agonisnya. Jadi menyerupai, jadi dia tuh dia itu ketika dia berikatan dengan reseptornya maka akan menghambat kerja suatu agonisnya. Jadi misalnya antagonis, misalnya gini, antagonis obat nyeri berikatan dengan reseptor obat nyerinya, bisa berikatan. Tapi ketika berikatan dengan reseptornya, itu malah dia tidak bisa menghasilkan efek anti sakit gigi. Jadi sakit giginya itu akan ada terus karena apa? Dihambat oleh si antagonis ini tadi. Gitu, ya. Jadi kalau antagonis itu efeknya intinya tidak mempunyai aktivitas intrinsik atau tidak mempunyai efek terapi. Tapi kalau obat agonis itu dia mempunyai aktivitas intrinsik. Gitu, ya. Nah, mekanisme kerja obat yang kini telah diketahui itu dapat digolongkan sebagai berikut. Ada yang secara fisis, ada yang secara kimiawi, ada yang melalui proses metabolisme, dan juga ada yang secara kompetisi untuk reseptor spesifik atau enzim. Nah, ini contohnya ini bisa kalian ketahui dari contoh-contohnya, bisa kalian baca sendiri juga dari contoh-contohnya. Prinsip interaksi obat. Nah, prinsip interaksi obat itu adalah bisa digambarkan pada gambar ini. Prinsip interaksi obat itu nantinya ada obat yang berikatan dengan reseptornya. Jadi ada yang banyak obat itu yang bisa bersifat agonis atau bersifat antagonis. Ada yang efek obatnya itu nanti ketika berikatan dengan reseptor dia bisa menghasilkan efek. Nah, itu disebut agonis.
antagonis itu nanti kalau misalnya dia berikatan dengan reseptor yang menghambat agonisnya itu tadi, maka dia akan menghambat efek agonisnya, menghambat efek atau mengeblok. Jadi dia mengeblok reseptornya sehingga tidak menghasilkan efek begitu loh. Jadi ini obat yang agonis itu kalau dia berikatan dengan reseptornya, dia nanti akan menghasilkan efek. Misalnya bisa menyembuhkan nyerinya, atau misalnya bisa menghasilkan senyawa tertentu yang nanti bisa memberikan respon atau efek atau obat untuk berefek. Tapi kalau antagonis itu adalah ini, nanti kalau dia berikatan dengan reseptornya atau dia akan bisa berkompetisi dengan agonis dan dia akan menang misalnya berikatan dengan reseptornya ini, maka dia akan menghambat efek obat agonisnya. Ya, dia akan memblok kerja efek obat agonisnya. Seperti itu. Dia akan menghambat kerja endogen. Jadi obat yang bersifat seperti senyawa endogennya. Jadi dia akan memblok efek terapinya sehingga tidak terjadi apa-apa di sini. Jadi tidak mengeluarkan neurotransmitter yang bisa menghasilkan respon atau efek obat. Nah, itulah bedanya. Nah, ini adalah obat-obat yang dapat menginhibisi enzim. Ini ada obat yang dapat menginaktivasi neurotransmitter atau memblok neurotransmitter. Tapi juga ada obat yang nanti dia bisa berefek. Dia bisa mengeluarkan neurotransmitter. Jadi seperti itu ya, prinsip interaksi obatnya. Nah, ini anggap saja ini adalah yang ada di dalam sel dan ini adalah reseptor obatnya. Ini adalah reseptor obatnya. Nah, kalau agonis itu nanti dia bisa berikatan dengan reseptornya seperti ini. Nah, ini adalah terdiri dari asam-asam amino. Kemudian ini disebut sebagai G-protein coupled receptor. Ini adalah reseptor jadi reseptor itu bentuknya macam-macam. Ada yang G-protein coupled receptor itu G-proteinnya seperti ini. Nah, G-protein seperti ini. Kemudian ada yang ligand gate ion channel. Jadi reseptornya ada yang dipengaruhi oleh ada ininya. Dia bisa terbuka, reseptornya itu nanti bisa terbuka, bisa berikatan dengan endogen, bisa berikatan dengan obat, kemudian dia nanti akan membuka pompa ion channel Na+, K+. Tapi ada juga sejenis ligand regulated enzyme. Jadi nanti ada sejenis reseptor yang dia itu diregulasi oleh enzim tirosin kinase misalnya. Jadi ketika ada insulin, misalnya insulin berikatan dengan reseptornya, dia akan diperantarai oleh enzim tirosin kinase yang bisa mengubah menjadi fosforilasi tirosin residues di dalam proteinnya, kemudian menghasilkan efek. Nah, kemudian ada yang protein sintesis regulating reseptor. Jadi ada yang reseptornya itu nanti dia bekerjanya protein itu nanti akan dihasilkan dari jadi ada steroid hormon gitu, ada namanya steroid hormon gitu yang nanti dihasilkan dari translasi protein atau transkripsi protein yang melibatkan mRNA dan juga DNA. Jadi macam-macam ya reseptor itu. Kemudian, nah ini
Ini adalah beta-1 reseptor coupled to intracellular signaling mechanism by a stimulatory G protein. Jadi ada yang namanya beta reseptor, itu ada namanya obat beta blocker. Ketika berikatan dengan reseptor beta, maka dia akan memblok, efeknya nanti menghambat. Jadi CAMP itu nantinya akan menghambat transduksi sinyal intraseluler dan juga menghambat adenoreseptor beta pada jantung, pembuluh darah, perifer, dan bronkus sehingga efeknya nanti menurunkan tekanan darah. Jadi efek obat beta blocker kalau berikatan dengan reseptor beta, nanti ada yang dia menghambat ini ya, bisa menghasilkan CAMP yang nantinya bisa menghambat adenoreseptor beta pada jantung, pembuluh darah, perifer, dan juga bronkus. Sehingga nanti ketika dia berikatan dengan reseptornya, ada yang efeknya bisa menurunkan tekanan darah. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada yang namanya G protein mediated effect of an antagonist. Jadi ada G protein yang dimediasi efek dari agonis. Seperti itu. Jadi ini adalah agonis. Jadi ini reseptor ya, ini reseptornya. Kemudian ini agonis berikatan. Kemudian akan menghasilkan suatu efek gitu ya. Jadi akan menghasilkan suatu efek, yaitu nanti alfa dan beta dan gamanya itu akan lepas, kemudian akan mentransduksi atau menstimulasi misalnya ini enzim di sekitarnya, kemudian nanti akan melepaskan satu neurotransmitter gitu, akan melepaskan suatu neurotransmitter, kemudian menghasilkan efek obat. Kemudian tipe ikatan obat dan juga reseptor. Ini obat itu tipe ikatannya itu adalah seperti ini. Jadi bisa ionic band, kemudian bisa dipol, bisa dengan menggunakan ikatan hidrogen seperti itu ya. Jadi di reseptornya itu nanti ikatan-ikatannya juga berupa ikatan-ikatan molekul-molekul kimia seperti itu ya. Kemudian tipe ikatan obat dan juga reseptor itu juga sudah Ibu jelaskan di tadi. Itu ada yang polar dan juga ada yang apolar. Jadi apolar dan juga ada yang polar. Kalau apolar itu nanti jadi insertion in apolar membrane interior itu adalah seperti itu. Jadi nanti ikatannya juga mempengaruhi molekul-molekul kimianya. Kemudian ada aksi obat yang spesifik. Jadi aksi obat yang spesifik itu ada yang agonis. Nah, kalau agonis itu suatu obat yang agonis, sifatnya agonis, setelah berikatan dengan reseptor, kemudian akan terbentuk ikatan antara agonis obat yang bersifat agonis dan juga reseptor. Kemudian setelah mengalami aktivasi itu, maka agonis dengan reseptor itu akan menghasilkan respon. Tapi kalau yang antagonis, obatnya bersifat antagonis, itu aksinya adalah memblok reseptor. Jadi jadi misalnya antagonis itu BR, setelah terbentuk ikatan BR, maka tidak ada efikasi atau aktivitas intrinsik. Yang dalam artian itu adalah tidak ada respon. Nah, itu obatnya bersifat sebagai antagonis. Ini R itu adalah konsentrasi reseptor dalam biofase. Kemudian K-nya itu K1 adalah konstante laju asosiasi obat dan reseptor, dan K2-nya itu adalah laju disosiasi atau peruraian antara kompleks obat dengan reseptor.
Nah, prinsip agonis dan antagonis itu, kalau agonis itu ketika berikatan dengan reseptor, dia bisa berikatan dengan reseptor, kemudian menghasilkan interaksi agonis, obat yang agonis dan reseptor, dan bisa obatnya itu bisa menghasilkan efek atau bisa menghasilkan respon. Tapi kalau antagonis itu dia ketika berikatan dengan reseptor, maka akan terbentuk antagonis reseptor interaksi. Jadi interaksi antara antagonis dengan reseptor. Dan ini akan tidak bisa menghasilkan efek obat. Jadi antagonis itu nanti sifatnya itu adalah memblok aksi reseptor. Jadi tidak akan terjadi efek obatnya. Ini adalah agonis dan juga antagonis, ya. Agonis dan antagonis sama prinsipnya dengan yang itu tadi di atas. Kemudian ini adalah obat, drug plus reseptor, itu ikatan obat reseptor, itu nanti bisa diketahui afinitasnya. Nah, afinitas atau seberapa besar daya ikatnya, seberapa besar daya nempel obat reseptornya, maka dipengaruhi oleh konstansa disosiasi dan juga afinitas. Jadi K1 per K2 ya, kalau afinitas K1 per K2. Kalau konstansa disosiasi itu adalah K2 per K1. Nah, jika K2 per K1 besar atau konstanta disosiasinya besar, bagaimana afinitasnya? Ya tentu saja afinitasnya akan kecil karena yang lebih besar adalah disosiasinya dibandingkan konstansa afinitasnya atau K1-nya. Nah, ini adalah contoh dari enantiomerik pasangan enantiomerik dengan afinitas atau kelekatan yang berbeda dari reseptor stereoselektif. Seperti itu ya. Jadi ini adalah enantiomer, ada dexetimid dan juga levetimid. Ini rasionya 1 banding 1. Jadi dia adalah psikochemicalnya equal atau sama. Ada deflection, polarized light, absolute configuration, dan juga potensinya. Nah, potensinya ini ternyata kalau yang enantiomer levetimid itu dia rectus yang kanan, kemudian ini dextro rotarinya dia sinister. Nah, ternyata di sini afinitasnya ini adalah CA-nya 10.000 dan ini afinitasnya hanya 1. Seperti itu. Nah, aksi obat spesifik itu diawali dengan okupasi atau pendudukan obat pada tempat aksinya. Obat itu disebut sebagai ligan. Dan juga ada yang agonis dan antagonis. Agonis itu adalah ligan atau obat yang dapat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Sedangkan antagonis itu adalah ligan atau obat yang dapat berikatan juga dengan reseptor tetapi tidak menghasilkan efek. Tempat aksinya reseptor dan efek atau respon yang ditimbulkan itu sebanding dengan jumlah reseptor yang berinteraksi dengan obat dan sebanding dengan kompleks obat reseptor yang terbentuk. Apabila dibuat plot antara dosis obat versus efek atau respon, ya seperti ini, maka kurva yang dihasilkan itu adalah log dosis obat. Ini apabila dibuat plot antara dosis obat versus respon obatnya. Ini antara dosis obat, ini log dosis obat, dan juga ini adalah responnya. Ini adalah seperti ini. Dan ini ada yang namanya dosis obat maksimal.
ya, maka kurva yang dihasilkan seperti ini. Nah, kalau agonis dan juga antagonis, nanti kurva log dosis responnya itu adalah seperti ini. Kalau full agonis itu akan seperti ini bentuknya. Itu. Jadi ini agonis concentration. Kemudian kalau full agonis itu akan seperti ini kurvanya. Kalau full agonis dengan afinitas yang rendah itu akan seperti ini, dan agonis secara parsial itu akan seperti ini. Nah, agonis yang dia sendiri, ini kompetitif antagonis ya, maka log dosis responnya adalah seperti ini. Ya, ini yang low dose, ini yang dosis tinggi. Kemudian, nah ini adalah agonis, itu berikatan dengan reseptor. Kemudian ada agonis reseptor kompleks, transducer. Kemudian ini ada agonis reseptor transducer kompleks, dan nanti bisa menghasilkan respons. Ya, jadi nanti konsentrasi antara agonis dengan reseptornya itu nanti bisa dihitung dengan total konsentrasi reseptornya dengan konsentrasi agonisnya, dan juga konstansa disosiasi ditambah ini agonis konsentrasinya, jadi ditambah dengan konsentrasi agonisnya. Nah, contoh nalorfin itu adalah agonis yang parsial atau antagonis parsial dengan morfin itu sebagai agonis penuh. Nalorfin itu dapat digunakan sebagai antagonis pada keracunan morfin karena dia agonisnya itu hanya parsial saja. Tetapi jika diberikan sendiri, nalorfin itu juga bisa menimbulkan berbagai efek opiat, tapi dengan derajat yang lebih ringan dibandingkan morfin. Nah, naloxon itu sebagai antagonis kompetitif yang murni. Naloxon itu tidak mempunyai efek agonis dan akan mengantagonis dengan sempurna semua efek opiat dari morfin. Makanya naloxon itu bisa digunakan sebagai antidotumnya pada orang-orang yang kecanduan morfin atau orang-orang yang terlalu berlebihan mengkonsumsi morfin atau opiat. Karena naloxon itu nanti tidak mempunyai efek agonis atau tidak mempunyai efek seperti morfin yang membuat ngefly dan menidurkan sel saraf. Nah, naloxon ini adalah yang disebut sebagai obat yang bersifat sebagai antagonis. Kalau morfin itu adalah obat yang disebut yang sifatnya itu dia bersifat sebagai agonis reseptor. Naloxon itu dia disebut sebagai antagonis reseptornya. Gitu. Nah, agonis itu ada yang full agonis dan juga ada yang parsial agonis. Kalau full agonis itu nanti dia berikatannya seperti ini, tapi kalau yang parsial agonis itu berikatannya adalah seperti ini. Kalau full agonis ketika berikatan, maka efek yang dihasilkan itu akan besar. Jadi aktivitas intrinsiknya itu sama dengan 1. Tapi kalau yang parsial agonis itu efeknya itu hanya kecil ya. Hanya aktivitas intrinsiknya itu kurang dari 1. Seperti itu. Nah, ini adalah agonis. Nah, ini agonis dan juga ini increase tension receptor occupation. Jadi agonis itu nanti akan efikasinya itu akan besar kalau yang full agonis. Kemudian ini agonis, ini kurva dosis respon untuk agonis itu adalah seperti ini. Jadi ini konsentrasi dalam linear itu ini adalah disebut kurva hiperbolik. Tapi kalau konsentrasinya dalam logaritmik itu nanti bentuknya akan seperti ini.
antara log dosis respon, yaitu disebut sebagai kurva sigmoid. Dan ini lebih banyak dipakai, lebih mudah dalam analisa farmakodinamika. Jadi dalam analisa farmakodinamika kalian nantinya akan lebih banyak menggunakan kurva sigmoid atau yang perhitungan logaritmik. Kemudian ini adalah dosis respons, kurva dosis respon itu digunakan untuk mengevaluasi aktivitas reseptor dan dia itu mendeskripsikan jumlah dari respon dari obat yang diberikan. Jadi kalau misalnya low dose of drug atau obat yang diberikan itu cuma sedikit, maka hanya sedikit reseptor yang akan diikat. Nah, maka kurva dosis responnya adalah rendah. Tapi kalau misalnya semakin banyak atau semakin tinggi dosisnya, maka reseptor yang akan diikat oleh obatnya ini tadi itu akan semakin banyak. Makanya ada yang namanya ED50, ada yang namanya ED100. ED50 itu adalah efek dari 50% obat dan ED100 itu adalah efek dari 100% obat gitu ya. Ketika dia dosisnya tinggi, itu bisa menghasilkan respon maksimum. Nah, ini obat A, B, dan C adalah seri agonis. Semua dapat mencapai efek maksimumnya. Lalu obat mana yang paling poten? Bagaimana dengan obat D? Nah, kalau obat D itu ini adalah obat yang seri agonis juga, namun dia itu E maksimalnya tidak sebesar yang lain, Oleh karenanya aspirin itu digunakan sebagai obat anti nyeri, tapi untuk yang nyeri ringan-ringan saja. Tapi kalau obat anti nyeri yang untuk yang berat itu yang bisa yang itu nanti dipilih kodein, morfin, hidromorfin itu yang mempunyai efek dosis yang mempunyai efek maksimal. Seperti itu ya. Nah, ini juga bedanya antara kodein dan juga aspirin. Nah, itu kalau aspirin itu nantinya itu dia E-nya tidak maksimal, tapi kalau kodein, morfin dan hidromorfin dia E-nya atau efek obatnya itu dia bisa maksimal. Kemudian untuk agonis kurva dosis responnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah beda ini ya. Kalau yang 3 ini adalah mekanismenya sama. Kalau yang mekanismenya berbeda itu adalah aspirin, kodein, morfin dan juga hidromorfin. Itu mekanismenya dia kurang lebihnya berbeda gitu ya. Nah, mekanisme aksi itu despite great differences in potency among the three opiate drugs. Jadi selain beda yang besar potensi antara tiga obat-obat opiat itu tadi. Their maximum effectiveness and shapes are the same. Jadi meskipun ada 3 perbedaan dari potensi dari 3 obat itu tadi yang hidromorfin, morfin dan kodein, tapi efektivitas maksimum dan juga bentuknya kurva sigmoidnya itu dia sama. Jadi persamaan ini mengindikasikan 3 obat itu berakting atau dia itu berinteraksi dengan reseptor yang sama, tapi dengan different atau beda akses,
beda afinitas atau beda beda perlekatan, dan juga beda efeknya atau beda efikasi. Nah, untuk antagonis, nah itu seperti yang Ibu bilang tadi, ini ada obat, drug, misalnya D, obat, atau misalnya suatu ini drug atau agonis, ini drug, ini antagonis berikatan dengan reseptor, maka yang agonis tadi akan menghasilkan efek, yang antagonis itu tidak akan menghasilkan efek. Ini adalah antagonis. Nah, kurva dosis versus respon suatu obat itu dengan keberadaan suatu antagonis atau blocker itu adalah seperti ini. Jadi dosis obatnya di sini, kemudian ini adalah respon M maksimalnya. Kemudian kurva akan bergeser ke kanan jika reseptornya itu telah jenuh. Maka peningkatan dosisnya itu tidak bisa mencapai efek maksimumnya. Itu adalah kurva dosis versus respon suatu obat dengan keberadaan suatu antagonis atau blocker. Jadi tetap tidak bisa mencapai efek maksimalnya. Nah, antagonis itu adalah bila obat yang menduduki reseptornya itu dapat menimbulkan efek farmakologi. Kalau antagonis itu adalah bila sifat obat yang pertama itu dikurangi atau ditiadakan oleh obat kedua. Jadi antagonisme itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adalah apa? Antagonisme fisiologi dan juga antagonisme pada reseptor. Nah, antagonisme fisiologi itu adalah antagonisme pada sistem fisiologi yang sama, tapi pada sistem reseptor yang berlainan. Itu contohnya adalah efek katabolik hormon glukokortikoid itu dapat dilawan oleh insulin. Dan juga ada yang antagonisme pada reseptor, yaitu antagonisme itu melalui sistem reseptor yang sama. Kemudian efek histamin pada reaksi alerginya itu dapat dicegah dengan pemberian antihistamin yang menduduki reseptor yang sama. Nah, antagonisme obat itu ada yang bersifat kompetitif dan juga non-kompetitif, atau yang bersifat antagonis parsial juga. Jadi ada yang antagonis kompetitif itu dua obat itu bersaing untuk dapat berikatan pada reseptor yang sama. Nah, pada antagonis yang kompetitif reversibel, efek agonis itu dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonisnya. Tapi kalau pada antagonis non-kompetitif itu antagonis itu mengikat reseptor itu bukan pada tempat ikatan reseptor agonis, sehingga afinitas obat itu tidak berubah, namun efek maksimalnya bisa berkurang. Tapi kalau antagonis parsial atau agonis parsial itu adalah agonis yang mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas yang rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Nah, jadi obat ini akan mengurangi efek maksimal yang ditimbulkan dari agonis penuhnya. Nah, oleh karena itu agonis parsial itu disebut juga antagonis parsial. Nah, ini seperti ini ya. What type of antagonist is present? Jadi yang grafik A itu adalah antagonis kompetitif. Tapi kalau yang grafik B itu adalah antagonis yang non-kompetitif atau yang irreversible. Seperti itu. Jadi bedanya adalah ini. Kemudian kalau inverse agonis itu apa? Jadi inverse agonis itu adalah obat yang memiliki efek yang berlawanan dengan agonis. Jadi jika berikatan dengan reseptor yang sama dengan agonis, dia efeknya akan berlawanan. Contohnya adalah ini. Reseptor GABA itu yang terhubung dengan kanal ion C-almin itu akan terbuka kalau misalnya ada agonis obat yang berikatan dan mengaktifkannya. Sedangkan kalau reseptor GABA tersebut itu berikatan dan diaktifkan oleh inverse agonis, maka inverse agonis
itu kanal ion pada reseptor itu akan tertutup. Jadi inverse agonis itu tetap bisa mengaktifkan reseptor, tetapi efeknya adalah kebalikan dari agonis, seperti itu. Jadi bedanya inverse agonis dengan antagonis adalah kalau antagonis itu nantinya berikatan, jadi obat antagonis yang berikatan dengan reseptor itu nanti tidak bisa menghasilkan efek. Tapi kalau yang inverse agonis itu nanti bisa menghasilkan efek, tapi efeknya itu kebalikan dari efek obat yang agonisnya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh reseptor GABA. Ini adalah contoh yang inverse agonisnya. Ini agonis, ini kurva log Z-nya, kurva log sigmoidnya adalah seperti ini. Netral antagonis itu tidak menghasilkan efek, tapi kalau inverse agonis itu malah menghasilkan efek yang sebaliknya. Nah, kalau yang agonis itu contohnya adalah diazepam, fenobarbital itu ketika berikatan dengan reseptor GABA, maka akan mengaktifkan kanal ionnya. Tapi kalau inverse agonis itu malah ini nantinya efeknya adalah kanal ion pada reseptornya itu akan tertutup. Jadi malah akan menutup kanal ion di reseptornya. Nah, apa sih therapeutic index? Nah, therapeutic index itu ada yang namanya ED50. Itu adalah dosis yang diperlukan agar menghasilkan efek terapi pada 50% populasi. Tapi juga ada yang LD50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi. Nah, rasio dosis letal dengan dosis efektifnya itu adalah disebut sebagai indeks terapi. Dan juga definisi normalnya dari indeks terapi itu adalah LD50 per ED50. Nah, ini dari sini kita bisa mengetahui yang mana yang mempunyai higher therapeutic index-nya. Jadi higher therapeutic index itu adalah indeks terapeutiknya yang tinggi. Nah, kalau indeks terapeutik yang tinggi itu maka semakin besar therapeutic index-nya, maka obatnya akan semakin aman. Tapi kalau misalnya indeks terapeutiknya itu rendah, atau sempit atau kecil, maka obat itu tidak akan semakin aman. Jadi seperti itu ya adik-adik sekalian penjelasannya. Jadi nantinya kita akan belajar kenapa kok obat indeks terapeutiknya sempit itu perlu diawasi lebih lanjut. Nah, nanti perbedaannya penjelasannya adalah ini, karena yang indeks terapeutiknya sempit itu dia obatnya tidak lebih aman. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.